Lagi asik-asiknya nongkrong di dekat warung sebuah gang di kawasan Cempaka Warna, Cihideng, Tasikmalaya, tiga pria diduga bandar narkoba jenis sabu ini digeledah polisi. Tak menemukan barang bukti putih di tubuhnya, lalu polisi membawanya ke salah satu rumah mereka yang bernama Henry Naim Kahyana, yang komited, menunjukkan di mana narkoba itu disimpan. Tiba di rumah tujuan, polisi meminta pemiliknya gesit menunjukkan letak penyimpanan sabu yang diedarkannya. Tak menemukan. Lalu petugas memeriksa alat masak dan pemanas nasi. Di alat ini ternyata ditemukan sepaket sabu. Tak puas, petugas menggeledah tempat lainnya. Sekian lama pencarian, petugas tak menemukan narkoba lainnya. Seorang dari tiga tersangka, Asep Mulyana, dilepaskan karena tak cukup bukti. Sementara Andri Brom harus turut serta mengikuti langkah gesit di bandar karena hasil tes urinnya positif mengkonsumsi sabu dan diduga terpapar sebagai kurir. Lalu keduanya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Tahu, ini memang ada padanya satu isi pakai dalam kasus ini dijerat dengan pasal ya. Padanya tetap untuk ini karena termasuk ya 111 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang narkotika. Tak hanya di kota Tasikmalaya, pemberantasan narkoba juga dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional atau BNN tempat menghentikan sebuah bus raya jurusan Jakarta Solo di depan SPB Ucukun Jalan Setiabudi, Semarang. Kamu dari BNN, Pak? Setelah terhenti, polisi menetapkan sekarang 5 hari yang sudah menjadi target operasi dan kurir sebagai sabu. Gak usah ragu, langsung cepat. Minta maaf ya, Bapak Ibu, kami dari BNN. Posisinya bukan. Mana barangnya? Sini di. Gak usah lama-lama. Apa ini? Lalu polisi buka. Ini apa? Bawanya untuk buka. Apa ini isinya? Buka. Buka. Ada. Suruh buka kok. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kami dari BNN, mohon maaf mengganggu sebentar Pak. Keluarkan, ambil, pegang. Ambil, pegang, jangan membuat gerakan. Oke, udah bener ya, masukin lagi. Dimasukkan ini, dimasukkan tempatnya. Dimasukkan ini, data target BNN. Pria ini lalu diminta menunjukkan sebenarnya setelah dapat tugas itu berangkatnya dari Lampung. Tugasnya itu sejak dari dulu ya, bukan dari Jakarta ya. Solo sudah ada tugas ya.
Setelah dilakukan pengembangan, BNN berhasil mengungkap jaringan narkoba antar provinsi yang dikendalikan oleh narapidana dari balik penjara. Untuk kepentingan penyelidikan, 6 paket sabu-sabu seberat 300 gram senilai 600 juta rupiah disita BNN. Sedangkan untuk tersangka napi bernama Sartoni akan dipindahkan ke LP Kedung Pane, Semarang. Menurut informasi yang saya terima, ini mereka edarkan sendiri di Solo Raya ya. Jadi belum ada petunjuk dari pengendali untuk diserahkan ke siapa. Makanya ini harus saya hantam di Semarang saja. Khawatir nanti di Solo tidak ada yang menerima kan, malah justru hilang di jalan. Saya pikir maka dihantam di Semarang, kemudian kita kembangkan untuk pengendalinya itu yang ada di. Penumpasan peredaran narkoba juga dilakukan polisi di Bandung. Bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Hussein Sastra Negara Kota Bandung berhasil menangkap 3 WNI, masing-masing berinisial nama RH, AL, dan S, yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia karena kedapatan membawa narkoba seberat 763 gram lebih yang disembunyikan di dalam kopernya.